Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di seputar info. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin kepada semua netizen semua. Jika selama ini ada salah-salah ucap atau apapun yang sifatnya mengganggu, itu saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Pak Deddy Mulyadi, sekali lagi saya katakan bahwa tidak bosan-bosannya saya membahas masalah Pak Deddy Mulyadi. Kalau ada orang-orang yang memang tidak suka sama Pak Deddy Mulyadi, wajar, ya. Kalau ada yang suka dan tidak suka, itu suatu kewajaran. Tidak ada yang suka semua dan juga tidak ada yang membenci semua. Pasti di antara yang suka pasti ada yang tidak suka, atau sebaliknya, di antara yang tidak suka juga pasti ada yang suka. Seperti halnya Pak Deddy Mulyadi. Walaupun selama ini kita tahu gebrakan-gebrakan Pak Deddy Mulyadi, yang tidak suka mengatakan bahwa Pak Deddy pencitraan, Pak Deddy mengonten YouTuber, Pak Deddy hanya sekedar drama Korea, ya macam-macam lah yang lain-lain. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa Pak Deddy Mulyadi melakukan suatu gebrakan bukan pada saat jadi Gubernur Jawa Barat, tetapi sebelumnya pada saat jadi Wali Bupati Purwakarta dan sebelumnya juga, ya. Pak Deddy ini sudah melakukan hal-hal yang sifatnya benar-benar berani dia. Dan beraninya tidak tanggung-tanggung, dia pasang badan. Hal-hal yang kira-kiranya melanggar, dia langsung terjun dan langsung memarahi orang yang ada di lapangan tersebut. Dan tidak takut-takutnya Pak Deddy. Coba kita lihat ini keberaniannya Pak Deddy. Hei, jangan bandel dong Pak. Saya persuasif loh, besok saya pidanakan ini. Hei Ibu, saya sudah kasih 500.000 untuk berhenti dagang. Bandel dong. Saya kan udah persuasif dari tadi. Bapak dari mana? Belanja tanah, Pak. Ah, belanja dari mana? Bekasi? Enggak, Pak. Dari mana? Nggak boleh dong Pak. Siapa? Bapak tempat Bapak pengen bagus nggak? Iya, Pak. Saya juga tempat saya pengen bagus Pak. Tolong jangan diterusin ya Pak. Kalau diterusin, saya ini masih persuasif. Nanti kayak yang di Jalan Cagak loh diproses. Capek loh Pak, bolak-balik 1 tahun diperiksa. Capek. Gitu loh. Saya minta tidak terusin lagi. Kalau Bapak terusin ya berarti besok tim penegakan hukum dan lingkungan hidup saya turunin di sini untuk proses. Kalau Bapak memaksa, saya persuasif sama siapapun. Saya nggak mau bawa langsung ranah-ranah hukum, saya nggak mau. Saya persuasif, saya ngingetin, tapi kalau bandel ya titik hukum. Bapak orang Cibodas, itu nyaah ke lingkungan. Nyaah, Pak. Atuh ku nyaah ku naon pipiluan gitu. Duit mau bawa maut. Iya. Tapi anak curang. Menyodak di peralat batu. Saya tidak seberalat, Pak. Naon? Saya di sini menciptakan tenaga kerja. Tenaga kerja berapa orang sih yang kerja di sini? Bandingkan dengan kerusakan. Nggak seimbang, Pak. Yang kerjanya juga bukan orang sini semua, Pak. Operatornya tadi orang Purwakarta, orang Cikarang. Yang ngangkut orang Bekasi, Pak, tanahnya. Truk-truknya melewati jalan-jalan ini bernomor Jakarta, Pak. Berapa perak yang kesejahteraan masyarakat di sini? Bapak minum ya? Bapak minum ya? Iya. Rek nanaonan gini segala atuh. Nuwaranian tuh orang dia caricing. Garing canda. Oh, terus kirajibnya. Pengen kan seru bangorna aja mah. Kirajib. Udah ya, ini nih. Ininya yang jagoannya. Aduh. Ini yang jagoannya nih. Jangan gitu, Pak. Aduh, jangan. Gitu kan. Janji mau nurun tambang deui. Hayo, sumpah jeung saya. Mau nurun tambang deui nu iya. Janji. Tapi Ya. saya konfirmasi dengan Bilang ke bosnya. Bos saya. Bila perlu bosnya jeung saya. Tujuannya mau Ya nanti ke Gembul. bosnya. Kalau memang tujuan cut and fill segala macam dengan saya ketemu. Siap. Nanti kasasi saya petunjuk bagaimana menambang dengan baik. Siap. Bagaimana membuat cut and fill. Bagaimana tidak merusak lingkungan. Siap.
Nya. Itu yang dihadapin kan itu apa? Dia bertubuh kekar, menyeramkan. Tetapi Pak Deddy tidak takut di situ. Dan bagaimana dia cara pendekatannya persuasif dan juga tidak membuat menjadi emosional di sana. Walaupun sempat terjadi panas. Tapi itulah Pak Deddy, bisa melakukan suatu hal yang mungkin saja susah untuk bisa dilakukan oleh orang lain. Ya, itulah Pak Deddy Mulyadi. Susah loh mendapatkan orang kaya seperti Pak Deddy ini. Kita bukan berlebihan dalam memuji ya. Saya sekali lagi tidak berlebihan, tapi untuk bisa melakukan hal keberanian yang dilakukan oleh Pak Deddy itu nggak gampang dan nggak semua orang bisa. Ada semacam kekuatan di balik itu semua. Hanya Pak Deddy yang tahu itu semua. Hei! Anda ilegal. Saya proses. Nah, izinnya mana? Kalian izinnya. Izin kaliannya mana? Belaya. Anda ilegal. Saya proses. Siap. Ya, saya minta bubar. Anda melanggar undang-undang lingkungan hidup. Siap. Anda melakukan kegiatan tanpa izin kok berani? Saya melaksanakan. Siapa yang perintah? Yang perintahnya yang orang-orang. Siapa yang perintah? Oh iya. Orang proyek. Siapa yang perintahnya? Ada aja. Saya minta bubar. Siap. Itu. Anda bangun jalan dari dulu? Anda bangun jalan nggak? Enggak. Anda merusak jalan hari ini. Bubar. Nah, wae siapa rakyat jalan nggak bangun tuh. Hei! Ini kalau longsor siapa tanggung jawab? Kalian, hei! Suruh berhenti. Nganah wae nggak bangun teh, hesek ngerusak babari. Saya dulu yang ngurus ini sampai hijau. Mobilnya nomornya luar semua, bayar pajaknya di luar, ngerusak jalan di sini. Tapi deponya lu turun. Hei, turun. Saya marah kenapa? Saya karena bangun ini susah. Ini melanggar nggak ada izin kan? Ya tahu. Nggak ada. Bapak nggak boleh operasikan lagi. Kalau dioperasikan lagi saya angkut. Turunkan dulu, tanahnya turunkan. Kosong. Tanahnya turunkan. Artinya keberanian Pak Deddy ini atas dasar bukan hanya omong-omong, tetapi tentu keberanian yang didasari oleh surat dan fakta, data. Kalau memang itu melanggar, ya Pak Deddy berani. Ya, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi semuanya sudah diperhitungkan matang-matang. Dampaknya seperti itu. Kalau Bang Fadi, kalau masalah itu gimana kok Menteri Pariwisata kok sepertinya tidak setuju apa yang dilakukan oleh Pak Deddy? Ya, karena pariwisata memang dia yang dia butuhkan kan orang mau datang. Pariwisata namanya juga terhadap fasilitas pariwisata yang dibangun, kan begitu. Tentu ini memang bertolak belakang dengan Menteri Pariwisata, yaitu sah-sah saja kalau Menteri Pariwisata seperti itu ya. Tetapi sekarang adalah bagaimana daripada dampak lingkungan nanti ya, sementara mereka membuat suatu bangunan kemudian memberikan masukan berupa devisa, tetapi merusak lingkungan. Dampak yang ditimbulkan nanti adanya bencana. Bagaimana? Kan itu yang dipikirkan oleh Pak Deddy. Jadi bukan hanya sekedar ini mendapatkan nanti masukan segala macam seperti
inilah yang dilakukan oleh Pak Deddy. Dia berani, bukan hanya omong-omong dan bukan hanya pencitraan dan bukan hanya drama Korea seperti yang disebutkan oleh beberapa orang yang selalu bernyinyir terhadap Pak Deddy. Tetapi inilah bukti nyata Pak Deddy turun di lapangan. Apakah tidak mengandung risiko? Jelas ini mengandung risiko. Tidak sedikit yang mengancam akan membunuh Pak Deddy. Tidak sedikit itu. Dan kata Pak Deddy mengatakan itu sudah biasa dia mendapatkan ancaman seperti itu. Tapi jelas ini adalah sebuah keberanian dari Pak Deddy Mulyadi. Makanya kita selalu berdoa dan terus kita support Pak Deddy dan akan diberikan kekuatan dan kesehatan kepada Pak Deddy, karena susah mencari orang seperti Pak Deddy ini yang berani terjun ke lapangan dan langsung memberikan solusi walaupun harus menantang badai. Ya, apa yang dilakukannya penuh resiko, tapi sangat luar biasa. Kalau masih ada orang yang masih nyir-nyir, orang yang masih itu, saya nggak tahu di mana pemikiran mereka, orang-orang yang suka menyir-nyir itu. Bravo, Deddy Mulyadi, terus maju, jangan goyah karena kami masyarakat mendukung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.